Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah psikologi konsumen. Ini pertemuan kedua setelah minggu lalu kita hanya membahas tentang silabus. Ya, hari ini kita asinkronus. Jadi silahkan kalau teman-teman mau menyaksikan ini di jamnya, mau menyaksikan nanti kalau mau melakukan hal lain dulu silahkan boleh ya. Nanti ada tugas di akhir mungkin sesuai rules atau term and condition minggu lalu, silahkan dikerjakan sesuai deadline. Jangan lupa juga absen di Google Classroom, karena kalau nggak absen nanti saya anggap kalian nggak hadir. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Saya mungkin akan bicara dulu pada pertemuan ini. Nanti PPT-nya saya susulkan untuk di-upload ya. Oke, jadi ketika karena kita itu keilmuan psikologi, ilmu yang mempelajari perilaku, gitu ya. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita analisis gitu ya di kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin banyak orang belajar psikologi itu ketika bicara menilai perilaku, menganalisis perilaku, kita banyak fokus untuk menilai, menganalisis perilaku orang lain gitu. Justru kalau menurut saya kita pertama kita harus menganalisis, menilai perilaku kita atau perilaku diri sendiri gitu ya. Jadi sekarang karena kita bicara psikologi konsumen atau consumer behavior, saya sering nyebutnya perilaku konsumen, maka kita semua, saya yakin kita semua seorang konsumen gitu ya. Teman-teman di sini melakukan perilaku konsumsi. Apapun itu produknya, dari produk yang memang urgent ya, jadi yang produk utama yang selalu harus ada dan selalu harus pakai, sampai mungkin produk yang sifatnya leisure gitu ya. Walaupun begitu mungkin beda-beda kebutuhan kita, beda-beda hal-hal yang mendasari kita melakukan perilaku konsumen, tapi tetap kita seorang konsumen. Jadi nanti kita akan membahas hari ini tentang basicnya, tentang perilaku konsumen. Jadi silahkan aja supaya lebih tergambar, mungkin kita bisa sambil membayangkan apa yang pernah kita lakukan sebagai konsumen gitu ya. Nah, ketika bicara konsumen, ini kita pernah bahas sebetulnya kalau di mata kuliah psikologi manajemen, sekilas gitu ya. Ketika kita bicara konsumen, kita bicara orang tuh macam-macam. Mungkin di PIO, di manajemen juga dibahas, jadi ada individual differences gitu. Biasanya dalam ranah konsumen, kita akan membagi orang itu berdasarkan demografisnya. Biasanya kalau bahasa marketingnya itu segmentasi. Jadi kalau misalnya ini kita bikin produk gitu ya, atau mau jualan, ada pertanyaan tuh. Segmennya siapa? Segmennya kemana? Nah, kita akan bicara tentang demografisnya gitu ya. Selain demografis juga kayak pernah dibahas minggu lalu, kalau misalnya kita nggak hanya fungsi diri sendiri, tapi ada pengaruh dari sosial juga, kita ada yang namanya consumption communities gitu. Di consumption communities itu kelompok-kelompok yang mempengaruhi cara berkonsumsi kita gitu. Bisa orang terdekat, bisa artis yang kita senengin misalnya, atau misalnya kalau minggu lalu ada yang bertanya apa Pak bedanya culture dengan subculture. Nah, culture dengan subculture ini bisa jadi consumption communities gitu. Kalau kalian senang apa misalnya, kalian senang musik jazz misalnya, maka kalian juga akan melihat-lihat orang-orang yang senang musik jazz atau artis-artis yang main musik jazz tuh apa yang mereka pakai pakaiannya, style fashion seperti apa yang mereka pakai misalnya. Atau kalau disuruh milih tempat nongkrong aja misalnya, mau nongkrongnya di mana gitu kan. Makanya kalau misalnya ada beberapa kafe itu
dia spesifikkan segmennya. Jadi kayak kafe rock 80-an misalnya, rock 90-an gitu, karena dia spesifik segmennya untuk orang-orang yang senang musik rock di tahun 90-an, di tahun 80-an gitu. Consumption communities ini mempengaruhi cara kita berkonsumsi kan, karena kalau misalnya teman-teman pernah baca atau mungkin kakak tingkat kalian banyak yang bikin mengajukan skripsi temanya itu, jadi kayak self conformity terhadap perilaku konsumtif katanya. Self conformity tentang apa. Self conformity ini kita bicara tentang communities, consumption communities gitu. Jadi gimana kita berharap bisa diterima oleh komunitas itu gitu. Self conformity prosesnya gitu. Proses penerimaan kita terhadap suatu komunitas atau yang kita sebut consumption communities. Ketika era sosmed, ketika era online, komunitas ini nggak bisa lebih blur gitu sebetulnya. Jadi dan lebih banyak, lebih luas itu. Ketika misalnya ada algoritma tertentu, misalnya ada yang suka musik jazz, maka dia sering nge-like konten-konten tentang musik jazz, maka nanti kalau dia buka YouTube, ketika dia buka explore Instagram, ketika buka Twitter atau Facebook gitu, maka nanti ada rekomendasi akun jazz, sehingga nanti akhirnya orang-orang dalam dunia data itu orang-orang yang senang musik jazz akan dikasih rekomendasi yang sama. Ini juga sebetulnya consumption communities gitu. Atau kayak misalnya kalian nge-follow sebuah hashtag di Instagram, misalnya hashtag hijab gaul misalnya. Contoh hashtag hijab gaul. Nah, ketika kalian buka dan ada orang-orang yang follow sama, itu juga termasuk consumption communities. Karena kalau kita buka, saya misalnya, saya nggak mungkin ya senang hijab. Misalnya kalian yang wanita-wanita muslim buka hashtag hijab gaul di Instagram dan keluarkan itu postingan-postingan orang, termasuk postingan orang lain sesama konsumen gitu, itu jadi sebuah komunitas. Itu namanya consumption communities. Terus balik lagi tuh ke demografis. Demografis itu ada apa aja sih? Jadi kenapa kita terlalu loncat? Saya lupa. Ya, jadi sebenarnya apa gitu? Consumer behavior gitu. Jadi consumer behavior, minggu lalu saya udah bahas belum ya? Saya terlalu excited jadi lupa yang basic. Consumer behavior itu adalah sebuah studi atau sebuah bidang ilmu yang meneliti bagaimana seseorang melakukan pemilihan barang, pembelian barang, dan disposing barang. Jadi proses akhir dari penggunaan dan pembelian, jadi pembuangan disebutnya sih. Tapi lebih ke pembuangan itu bukan cara buangnya, apakah buangnya mau ke limbah, apa mau ke tempat sampah, mau ke sungai, enggak. Tapi setelah barang itu habis, setelah itu barang digunakan, selanjutnya dia mau melakukan apa gitu. Jadi kalau misalnya saya beli sampo, saya memilih sebuah sampo, misalnya sebutlah, nggak apa-apa ya di kuliah ini kita sebut merek, kita sebut sampo Clear misalnya. Ketika saya beli sampo Clear, saya memutuskan kenapa saya harus beli sampo Clear, terus saya beli sampo Clear, terus saya pakai, terus sampo Clear ini habis, setelah itu saya mau apa? Apakah sampo-nya saya mau ganti produk lain atau saya tetap pakai sampo Clear itu gitu. Yang diteliti di consumer behavior, di psikologi konsumen. Makanya psikologi konsumen itu sebetulnya sebuah proses gitu, bukan fenomena yang cuma sekali jalan gitu. Jadi kayak bukan ketika kita ke toko kita beli, kita bayar, udah gitu di situ consumer behavior-nya enggak gitu. Jadi dari proses pertama kita kayak sebutlah nggak tahu apa-apa, terus kita melakukan analisis atau terpersuasi untuk memikirkan suatu produknya kita beli, produk atau jasa ya, produk atau jasanya kita beli, terus kita pakai, setelah habis dipakai apa yang kita lakukan gitu. Makanya kan itu ulang tuh. Kalau misalnya udah habis dipakai kita beli lagi, maka itu balik lagi kan ke titik awal.
Atau kita ganti produk juga balik lagi ke titik awal sebetulnya. Kita memikirkan kelebihan dan kelemahan suatu produk. Jadi consumer behavior itu sebuah proses. Nah, di consumer behavior, di psikologi konsumen itu ada 3 tahap gitu ketika seseorang mau membeli sebuah barang gitu ya. Jadi yang pertama itu apa yang dia pikirkan atau bagaimana dia memutuskan dia harus beli barang tertentu atau harus beli brand tertentu. Terus dari mana informasinya itu dia dapat. Makanya selalu berkaitan dengan tadi consumption communities, selalu berkaitan dengan referensi dari kelompok-kelompok terdekat gitu. Jadi biasanya dia nyari tahu dulu gitu. Barang saya butuh sampo, maka sampo apa yang mau saya pakai? Sunsilk, Pantene, Tresemme, Clear, apalagi itu merek sampo dan lain-lain lah gitu ya. Jadi ketika saya nanti mau milih gimana caranya saya buat milih? Misalnya termasuk kalau salah satu iklan kan, kalau iklan Clear tuh bintang iklannya Cristiano Ronaldo atau Clear dulu tuh jadi waktu saya SMP mungkin ya atau SD akhir, jadi Clear itu bikin satu produk sampo yang khusus cowok. Masa cowok pakai sampo perempuan gitu. Itu kan termasuk merayu orang untuk memilih itu karena saya cowok misalnya, karena konsumennya cowok. Atau misalnya kalau sekarang tuh 5 tahun yang lalu kurang lebih orang kan banyak yang pakai hijab gitu ya. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu tuh mulai ramai orang pakai hijab, terus sampai ada sampo khusus hijab gitu. Kalau dulu bertahun-tahun yang lalu nggak ada sampo khusus hijab. Jadi itu juga termasuk gitu. Kenapa orang milih sampo khusus hijab ya karena berhijab misalnya. Jadi di stage pertama pre-purchase issue gitu, kenapa seseorang memilih suatu produk, kenapa seseorang memilih suatu brand, dan sumber informasi apa yang membuat dia memilih produk tersebut. Bisa jadi sosial media, bisa jadi consumption community, dan lain-lain. Kedua, itu ada namanya purchase issue. Nah, ketika membeli suatu produk, dia tuh ngerasa happy atau justru ngerasa sulit gitu. Jadi kayak salah satu contoh adalah ya, ketika sekarang tuh beberapa bulan terakhir itu booming sepeda kan di Indonesia. Sebenarnya hampir di seluruh dunia itu booming sepeda. Tapi khususnya di Indonesia booming sepeda. Terus orang tuh udah melewati fase pre-purchase issue gitu. Dia udah melewati fase pre-purchase, dia mau beli sepeda, tapi justru sepedanya nggak ada di toko. Jadi sepedanya itu sulit lah. Kalaupun ada harganya jadi mahal atau mungkin harus pesen dulu, inden datangnya berbulan-bulan. Nah, ini salah satu contoh purchase issue. Dia dapetin produknya itu stressful gitu, bikin dia stres, bikin dia kesal gitu. Termasuk kalau di sosial media, di grup itu banyak yang ngeluh seperti itu. Jadi ketika dia pengen dapet barang itu nggak menyenangkan prosesnya, tapi jadi proses yang stressful. Ini itu dibahas di stage kedua, di purchase issue gitu. Terus ketika misalnya udah pembelian gitu, pembelian ini apa maknanya untuk si pembeli, untuk si konsumennya? Apakah itu jadi peningkatan gengsi atau memang sebagai pemenuhan kebutuhan dia untuk bertransportasi, misalnya contohnya sepeda tadi gitu. Nah, itu purchase issue. Dari purchase issue, lanjut kita ke post purchase issue. Di post purchase issue itu bicara ketika dia udah punya produk, pengalaman apa yang dia rasakan. Apakah pengalaman menyenangkan atau pengalaman tidak menyenangkan gitu. Kalau misalnya pengalaman menyenangkan, berarti ada ekspektasi yang sesuai dengan realita gitu. Ya ketika kita mau beli produk kan pasti kita berekspektasi ya. Kalau saya beli jaket ini pasti saya kelihatan langsing misalnya kayak gitu. Contohnya saya akan kelihatan langsing.
Terus ketika saya beli, oh iya benar kelihatan langsung. Orang yang banyak yang bilang, Pak Ilham jadi kurusan ya pakai jaket X gitu ya. Berarti itu sesuai ekspektasi. Itu akan menjadi pengalaman menyenangkan. Tapi kalau misalnya ekspektasi saya lebih terlihat kurus gitu, terus ketika beli jaket X ini, justru malah makin kelihatan gendut gitu, makin gemuk kelihatan. Terus orang Pak Ilham kebanyakan WFH, ya tambah gemuk ya gitu. Pakai jaket yang saya harap bisa jadi kelihatan lebih langsing gitu kan. Itu bisa menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan karena ekspektasi tidak sejalan dengan realita. Gitu. Itu yang dibahas di post purchase issue. Gitu. Setelahnya akan kayak gimana, dia puas atau enggak. Gitu. Dan selanjutnya itu bisa memicu orang apakah dia mau pakai produk itu lagi atau enggak, apakah dia jadi loyal atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung ya, karena teman-teman kan semesternya udah lumayan tinggi. Ketika kita meneliti, kita bikin penelitian, teman-teman ada yang tertarik sama psikologi konsumen, terus kalian bikin penelitian sampai purchase intention, niat membeli. Nah, kalau bicara niat membeli, maka ini baru sampai ke pre-purchase, paling jauh-jauh ke purchase issue. Tapi kalau bisa bicaranya pengaruhnya terhadap brand loyalty misalnya, atau repurchase behavior, atau repurchase intention, itu maksudnya udah ke post purchase. Gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang ngangkat materi psikologi konsumen jadi penelitian itu lupa hal-hal stage ini. Stage ini nggak dibahas. Jadi kayak saya mau bahas brand loyalty. Apakah brand loyalty ini gimana cara kita ngujinya brand loyalty kalau kita nggak tahu orang ini udah beli apa belum? Saya nanya apakah teman-teman loyal dengan produk sabun yang teman-teman pakai, misalnya kayak gitu. Saya mau menilai teman-teman setia nggak dengan produknya. Tapi kan saya harus tahu dulu teman-teman pakai sabun, pakai produk apa sekarang misalnya, atau jangan-jangan teman-teman ya misalnya contohnya terlalu kurang-kurang pasti. Jangan-jangan di sini ada yang mandinya nggak pernah pakai sabun gitu kan, jadi nggak bisa kita teliti. Itu salah satu hal yang harus dilihat. Jadi kalau misalnya kita mau bilang brand loyalty, maka kita harus tahu orangnya pernah beli apa belum. Kalau misalnya brand loyalty sepatu basket misalnya, nah kalau sepatu basket, tapi kita harus cari orang-orang yang udah pernah beli sepatu basket kayak gitulah ya. Nah, stage di proses consumption, di consumption process itu, kalau tadi dari sudut pandang consumer, dari konsumen, sekarang ada sudut pandang dari marketer atau dari penjual. Gitu. Yang pertama, kalau pre-purchase itu, pertanyaannya adalah, apa sih sikap konsumen terhadap produk yang kita jual? Jadi kalau bisa bicara psikologi konsumen, otomatis kita konsumen, bertahun-tahun kita jadi konsumen. Tapi mungkin ada di sini teman-teman yang jualan atau berwirausaha. Jadi psikologi konsumen itu kita membahas dua-duanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap itu sebagai konsumen dan juga sebagai marketer. Gitu ya. Jadi ketika pre-purchase kita harus menilai sikap apa yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk kita. Terus kelebihan apa yang diketahui oleh konsumen sehingga mau beli produk kita. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita jualan, ada orang jualan tuh ada survei gimana kesan pesan terhadap produknya walaupun dia belum beli gitu. Itu untuk mengecek pre-purchase issue-nya. Gitu. Terus keunggulan apa kira-kira yang dimiliki oleh produk ini dibandingin produk kompetitor, misalnya kayak gitu. Itu untuk menilai bahwa produk kita itu sebetulnya kalau orang belum beli udah bagus belum sih gitu di mata konsumen. Itu pre-purchase issue. Lanjut ke purchase issue. Ini lebih ke faktor situasional ketika si konsumen itu melakukan pembelian, gitu, memutuskan beli pembelian. Apakah display tokonya bagus, atau misalnya
ketika dia beli itu ada apa namanya ketersediaan barang kayak tadi kan contoh yang sepeda itu. Display toko bagus atau enggak misalnya kalau dia datang ke toko ada toko kalau kalian main-main ke sebuah toko mungkin pernah ngalamin. Jadi ada toko yang salesnya tuh kalau kita datang ya cuek-cuek aja, biarin aja suruh lihat-lihat. Ada yang salesnya tuh suka ngintilin gitu, ngikutin cerita panjang lebar gitu. Nah itu juga mempengaruhi gitu sikap konsumen terhadap produk kita ketika melakukan pembelian gitu. Ada konsumen kan yang senang diajak ngobrol cerita tentang produknya karena dia puas merasa si salesnya pengetahuannya cukup tinggi gitu. Ada juga yang males lah gitu. Karena konsumen ya gue udah tahu gitu apa yang mau gue beli, gue tahu apa kelebihan dan kekurangannya, jadi nggak usah dikasih tahu yang lain-lain misalnya kayak gitu. Jadi itu juga menjadi bahan analisa dari marketer ketika purchase issue. Di post purchase issue itu yang kita analis sebagai seorang marketer adalah kepuasan dari si pelanggan itu sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang udah beli gitu, dia ngerasa puas nggak dengan produk kita. Kalau udah merasa puas, pertanyaan berikutnya dia mau beli produk kita lagi nggak? Dan yang lebih penting gitu, kalau dia mau puas, kalau dia mau beli produk kita lagi, dia mau ngasih tahu orang lain nggak untuk beli produk kita? Dia mau jadi seorang apa namanya marketer bayangan nggak di consumption communities-nya gitu. Jadi itu yang jadi analisis. Kalau misalnya kalian pernah isi kepuasan konsumen, biasanya gini, apakah Anda merasa puas dengan barang sini, dengan pelayanan toko ini misalnya? Apakah Anda bersedia memberitahu pada rekan-rekan, keluarga atau saudara Anda untuk beli produk di sini? Itu adalah stage analisis dari post purchase isunya marketer. Gitu. Karena itu penting gitu. Kalau misalnya orang beli ternyata nggak puas, otomatis ya kita harus meningkatkan kepuasan konsumen. Kalau misalnya puas itu harus ada impact-nya, dia harus beli lagi, dan juga gitu, plusnya dia harus ngasih tahu ke orang lain untuk beli produk kita. Gitu kayak gitu ya. Nah, terus oke, jadi itu tadi kita balik lagi ke pembahasan tadi saya loncat terlalu jumping. Setelah kita analisis kayak gitu ya, kita membagi konsumen itu macam-macam. Kita bagi-bagi sesuai demografisnya yang tadi awal saya bilang. Jadi konsumen itu macam-macam. Jadi kalau misalnya mata kuliah, saya nggak tahu teman-teman dulu PIO-nya gimana. Tapi biasanya kalau bicara PIO awalnya itu kita akan bicara default differences gitu. Orang-orang itu beda-beda. Mungkin di manajemen juga dulu pernah terbahas ya. Individu itu beda-beda, maka sama gitu ya. Di konsumen juga orang itu beda-beda. Apa aja yang bikin beda? Satu adalah umur. Gitu. Jadi kalau misalnya bikin produk itu harus spesifik umur. Makanya kadang kalau orang pakai baju gitu ya. Dulu kalau pakai baju waktu saya SMA lah gitu ya, SMA atau kuliah awal, ketika kalau bisa pakai bajunya terlalu bocah tuh disebut kayak pakai bajunya Joshua, kayak setelan Joshua ya. Kalian tahu nggak Joshua? Mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang nggak tahu. Sekarang Doi jadi stand up komedian, dulunya artis cilik tuh penyanyi. Jadi kayak Joshua waktu kecil gitu, celana baju agak gombrang, terus celana pendek, pakai sepatu, setelan Joshua. Atau misalnya ke babeh-babeh banget gitu bajunya, misalnya kayak pakai polo yang ada motif tertentu gitu kan, atau pakai jam tangan emas gitu, ada yang bilang itu babeh-babeh banget gitu. Itu kan termasuk age gitu. Termasuk juga di iklan misalnya. Iklan juga mempengaruhi, dia menyasar segmen umur tertentu. Kalau misalnya contoh iklan apa ya? Misalnya iklan kopi deh. Ya ada satu iklan kopi tuh video iklannya tuh kayak dia joget-joget, nari-nari Korea dan lain-lain gitu. Itu dia menyasar segmen orang yang satu senang Korea, kedua yang umur-umur senang Korea gitu. Dia umur-umur senang Korea umur berapa?
Ya, mungkin kebanyakan kan umur 20 atau 18 atau 17 ke atas itu sampai mungkin 30 awal lah mungkin gitu. Jadi dia menyasar umur segitu gitu. Ada. Tapi kalau misalnya di kopi yang lain gitu, bintang iklannya Iwan Fals gitu. Iwan Fals nyanyi terus minum kopi itu gitu. Jadi itu menyasar segmen umur yang Iwan Fals gitu ya, senang Iwan Fals yang mungkin kalau umur kalian ada yang senang Iwan Fals, tapi kan tidak sedikit juga mungkin yang tidak terlalu akrab dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Jadi itu perbedaan segmen demokrasi umur gitu. Atau kayak misalnya contoh adalah apa ya? Kalau kalian lihat iklan, jarang sih ya di TV iklan itu ya. Atau kayak misalnya sponsor deh. Jadi kalau kayak kalian tahu minuman Red Bull atau Monster Energy, kalau yang mungkin kalau cowok-cowok mungkin tahu ya. Jadi mungkin cewek-cewek juga ada beberapa yang tahu. Mungkin semuanya tahu. Jadi kalau Red Bull, Monster Energy dia nge-sponsorin acara-acara yang motorcross, skateboard gitu, terus musik rock atau apalagi acara-acara adventure gitu, karena itu segmennya gitu. Bukan berarti yang main skateboard atau ini nggak ada yang tua, tapi kan mayoritas yang main olahraga ekstrim tuh umurnya masih pada muda gitu, umumnya di bawah 40 bahkan di bawah 30 tahun gitu. Itu juga contoh age, contoh demografi umur. Yang kedua ada demografi gender atau jenis kelamin. Itu udah spesifik. Kalau misalnya kita jangankan apa namanya yang ribet ya kayak kemarin jadi apa namanya saya baru punya bayi, saya punya baby gitu. Jadi beberapa bulan ini saya beli popok, suka beli popok. Ya ada satu brand popok itu ada cowok, ada cewek gitu. Ya saya sempat ya mungkin beda kan ya cowok dengan cewek mungkin beda secara fisiologisnya. Tapi saya pikir kan sebenarnya kayaknya mungkin bisa-bisa aja kan gitu cowok cewek tuker-tukeran kalau darurat nggak ada masalah. Tapi mereka bikin gitu popok cowok cewek. Saya nggak tahu isinya sama apa beda, tapi kan covernya juga beda. Kalau cowok popoknya warna biru, bungkusnya. Kalau cewek popoknya warna pink. Itu juga segmentasi gender. Atau misalnya kalau kalian buka website fashion misalnya, kalian buka website apa kayak Alisa kayak misalnya atau apa misal atau Eiger misalnya atau apa nanti kalian pilih kan gitu ada men, ada woman, ada boys, ada girls gitu itu kan juga gender. Atau kalau termasuk kayak dulu saya pernah di kelas apa ya saya pernah bilang tentang jam G-Shock gitu. Kalian kalau lihat jam G-Shock itu spesifik sebetulnya dia unisex, boleh dipakai sama cowok sama cewek, tapi biasanya G-Shock itu untuk cowok. Sedangkan untuk ceweknya si Casio itu dia mengeluarkan baby G gitu dengan ukuran yang lebih kecil karena asumsinya tangan cewek lebih kecil-kecil. Walaupun ada juga kayak teman saya badannya kecil, kurus, dia pakai G-Shock kegedean gitu. Akhirnya pakai baby G gitu. Tapi intinya kayak Casio itu udah membuat segmentasi produknya berdasarkan gender, cowok dan cewek. Apalagi setelah gender, ada juga family structure. Jadi family structure itu kayak ini buat jomblo, nggak usah buat jomblo, buat yang belum berkeluarga misalnya produknya. Ini buat yang sudah menikah, udah punya anak gitu. Udah menikah belum punya anak, udah menikah udah punya anak gitu. Itu kan family structure. Paling gampang apa? Iklan family structure tuh kayak iklan mobil gitu. Kamu kalau lihat iklan mobilnya, sebutlah yang hatchback ya, Yaris, Jazz, kan nggak ada, jarang iklan Yaris, Jazz. Video iklannya itu ceritanya ngejemput anak ke sekolah gitu atau nganter berlibur, enggak gitu. Pasti ceritanya tuh dia balap lah, dikejar penjahat lah, bisa lari lincah dan lain-lain gitu. Tapi beda kalau misalnya iklannya iklan Avanza misalnya, atau iklan Xenia, atau iklan R3 gitu. Ceritanya kan
libur, kakek neneknya semua masuk ke dalam mobil, jadi kakek nenek komplit masuk, anak bapaknya nyetir, istrinya di sebelah, anak-anaknya juga masuk, semua sekeluarga masuk, atau iklan Innova lah misalnya, semua masuk, itu family structure. Jadi itu udah membuat bahwa kalau kalian udah berkeluarga dengan jumlah keluarga yang banyak, maka belilah mobil Avanza misalnya, atau belilah R3. Tapi kalau kalian belum berkeluarga dan masih punya jiwa muda yang dinamis, maka belilah Honda Jazz atau Toyota Yaris misalnya, kayak gitu. Itu contoh family structure. Berikutnya juga ada social class dan income. Itu kemarin kita bahas, nanti juga mungkin di beberapa pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail. Jadi ada produk yang untuk menengah ke atas, ada produk menengah ke bawah gitu. Itu juga termasuk social class and income. Kenapa kalau misalnya apa ya contohnya social class? Sepatu misalnya, ya. Kalau Adidas misalnya, diakui atau enggak gitu ya, Adidas ini ada social class-nya gitu. Kamu mau pakai Adidas Neo, mau pakai Adidas Superstar gitu. Bukan Superstar, original. Jadi Adidas original itu Adidas yang klasik-klasik, lain-lain klasiknya, dan harganya juga nggak klasik, tapi harganya nggak klasik. Harganya jadi sangat modern gitu ya. Jadi kalau Adidas Neo itu mungkin yang kelas biasa aja gitu Adidasnya. Kamu kalau nyari Adidas Neo pasti harganya akan lebih murah daripada Adidas original. Atau misalnya motor itu sebenarnya kan ada social class-nya gitu. Kamu mau beli Mio, mau pakai di atas Mio apaan? Di atas Mio Vino misalnya, atau pakai NMAX gitu kan, itu social class gitu. Atau X-Max di atasnya lagi, atau Matic lainnya lah. Bahkan kan kalau kita lihat dalam satu varian aja ada social class-nya gitu. Mau Mio yang paling murah, yang tengah, apa yang paling mahal. Vario aja, Vario 125, Vario 150. Vario 125 ada yang Vario 125 apa, Vario 125 apa gitu. Yang murahnya ada yang mahalnya. Itu bicara segmentasi social class dan income. Mereka men-split produknya, memotong-motong produknya jadi berbagai macam, seolah-olah kayak berbagai macam pilihan, tapi itu dia membagi segmennya sesuai pendapatan orang, kemampuan finansial seseorang, dan social class-nya. Bahkan kan dulu itu ketika NMAX baru keluar, harganya 27 juta, habis itu dia ngeluarin lagi NMAX yang versi murahnya, yang remnya berbeda dikit gitu, jadi lebih murah 3 juta. Itu kan mengejar segmen yang sebenarnya mungkin nggak jauh berbeda, tapi sedikit berbeda. Berikutnya juga ada demografi itu ras dan etnis gitu ya. Kayak kalau dulu saya nggak tahu masih ada apa enggak, di Jalan Jakarta tuh ada rumah makan khas Manado gitu. Jadi memang dia mengejar ras dan etnis orang-orang Manado. Untuk orang-orang Manado yang tinggal di Bandung gitu kan, mau pengen makan makanan yang khas Manado, mengingatkan ke kampung halaman, itu makanlah di situ gitu, misalnya seolah kayak gitu. Itu ras dan ethnicity. Ada juga geografi. Geografi itu seperti kayak kita waktu itu manajemen bahas gitu. Ketika kita buka cabang misalnya, tadinya kita buka cabang di Makassar misalnya, maka buka cabang di Makassar kita menyesuaikan dengan keinginan atau dengan karakteristik orang Makassar, produk-produk itu segmentasi berdasarkan geografis. Nah, berikutnya ada juga tentang lifestyle. Jadi demografis berdasarkan lifestyle. Kalau lifestyle itu kayak kita bicara cara hidup dia gitu sehari-hari. Apakah apa bisa contoh lifestyle? Misalnya ya balik lagi hijab deh. Hijab itu kan aslinya tuh kewajiban agama gitu ya, tapi sekarang berubah menjadi lifestyle gitu. Orang ya ada intervensi fashion, ada kreativitas, seni, dan lain-lain gitu ya. Sehingga jadi lifestyle. Karena setelah jadi lifestyle, maka ada produk-produk yang menyesuaikan lifestyle hijab ini gitu. Contohnya apa ya? Contohnya
sampo tadi gitu, ada sampo yang bertahun-tahun lalu orang pakai kerudung. Kalau pakai kerudung kan dari dulu tuh, dari tahun mungkin sebelum Indonesia merdeka pasti udah ada orang yang pakai kerudung karena udah Islam udah masuk kan ke Indonesia. Saya nggak tahu apakah udah ada itu sampo untuk kerudung, tapi kalau selama saya hidup, saya sadar gitu ya, ingat tuh rasanya belum pernah ada sampo untuk orang yang berkerudung kecuali beberapa tahun yang lalu, sekitar maksimal 5 atau 6 tahun yang lalu lah gitu. Maka ada produk-produk katanya ini sampo khusus untuk yang berhijab. Kenapa bisa ada? Karena ada lifestyle-nya orang berhijab gitu. Orang berhijab itu jadi lifestyle gitu. Jadi kata-kata kan kenapa ada selebgram hijab gitu kan? Ya itu karena jadi lifestyle hijabnya. Maka ada produk-produk untuk mensupport lifestyle tersebut gitu. Atau misalnya ada pasta gigi siwak gitu kan. Bersiwak itu kan sunahnya Rasul tuh dalam agama Islam. Jadi kalau di Quran disebutnya kan gosok gigi itu bersiwak gitu kan. Dan dengan siwak tuh ada apa namanya? Yaitu kita bilang bersiwak itu gosok gigi, kita sesuaikan dengan apa namanya budaya sekarang kan. Karena kan kalau bersiwak itu kan ada menggunakan apa namanya tuh, bukan rempah-rempah ya, bahan-bahan yang memang khusus gitu kan, bukan bahan odol pasta gigi seperti biasa. Maka adalah pasta gigi siwak katanya kan. Terus Pepsodent juga ngeluarin Pepsodent siwak. Itu kan mendukung lifestyle Muslim gitu. Jadi kalau banyak orang Islam sekarang yang meluruskan jalan Islamnya, berusaha menjalankan sunnah, maka itu jadi lifestyle. Maka produsen, marketer ya, maksudnya kita realistis aja ya gitu. Marketer memanfaatkan itu gitu. Itu membuka segmen baru lifestyle hijab. Contohnya kayak gitu lah. Itu beberapa segmentasi dari demografis. Terus selanjutnya apa lagi sih? Kalau kita bicara segmentasi, berikutnya ada dari perilaku kita melalui big data. Jadi kita bicaranya data, kenapa? Karena sekarang eranya udah online, eranya udah sosial media, maka ketika kita bicara tentang perilaku konsumen, kita nggak bisa memungkiri data-data kita yang ada di online. Dari mana aja tuh data? Dari browsing history, dari GPS kita, dari apa lagi misalnya. Bahkan beberapa handphone atau jam tangan mungkin mengecek tekanan heart rate itu apa ya? Denyut jantung. Ya denyut jantung kita gitu, terus dianalisis, akhirnya misalnya nih saya denyut jantungnya tinggi mulu nih Pak Ilham. Kemungkinan amit-amit punya kecenderungan penyakit jantung misalnya. Akhirnya karena dibaca gitu oleh data di HP saya misalnya. Terus akhirnya kalau saya buka sosial media maka ada iklan-iklan yang sehat, iklannya misalnya apa namanya? Apa sih bubur gandum tuh? Quaker Oats. Nah, iklan Quaker Oats gitu. Sehatkan jantung, dan lain-lain. Bisa aja kayak gitu. Atau GPS kita, misalnya GPS kita membaca kalau saya sering datangnya ke hypermart misalnya, maka di situ ada iklan-iklan tentang supermarket misalnya, atau dari posting-posting Instagram, posting-posting sosial media, karena saya akhir-akhir ini sering posting sepeda, akhirnya banyak iklan-iklannya tentang sepeda gitu. Mungkin dirasain juga sama teman-teman. Jadi kalau kalian senang browsing tentang fashion, make up misalnya, maka akan sering muncul iklan make up. Kalau misalnya kalian senang searching tentang musik, maka munculnya sering musik. Itu juga segmentasi. Itu segmentasi yang didapat, kalian udah tersegmentasi, kalian dapat dari perilaku kalian di sosial media gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi kan, kalau misalnya orang senang musik, udah diplot nih. Oh siapa di sini contohnya? Siapa sih lupa?
kayak lupa. Si X misalnya ya, si X ini senang browsing tentang naik gunung misalnya. Maka dia udah plot segmentasi itu. Oh, sini orangnya senang naik gunung. Maka kita kasih aja iklan tentang naik gunung misalnya kayak gitu. Terus segmentasi berdasarkan data di sosial media. Terus berikutnya ada yang namanya popular culture. Ada yang namanya budaya pop. Jadi kalau misalnya bicara budaya pop, pop itu sebenarnya singkatan dari popular. Gitu. Jadi bukan, cuma sekarang kan udah bergeser kan definisinya ya. Pop itu jadi musik, aliran musik. Sebenarnya aliran musik pop itu ketika itu musik yang populer gitu. Semua orang bisa menikmati, hampir semua orang suka, maka itu disebut musik pop. Jadi di perilaku konsumen itu ada istilah gitu. Popular culture is marketing. Marketing is popular culture. Jadi bolak-balik. Jadi sebenarnya budaya populer itu dibentuk oleh marketing. Tapi marketing juga dia melakukan proses marketing karena ada budaya populer gitu. Jadi bolak-balik. Contohnya apa? Misalnya budaya pop itu macam-macam, musik, bisa film, olahraga, buku, selebritis, selebgram, apalagi seleb tweet, itu budaya pop gitu karena dia jadi populer. Dia kalau misalnya ada salah satu selebgram misalnya pakai baju X gitu, terus akhirnya pengikutnya kan pada ikut baju X gitu. Itu kan contoh popular culture mempengaruhi marketing gitu. Maka karena misalnya lihat siapa contohnya? Misalnya suatu hari itu Lisa Blackpink itu pakai sepatu butterfly gitu misalnya. Kalian tahu sepatu butterfly? Ada beberapa yang tahu kali ya sepatu butterfly. Tiba-tiba itu atau dulu ya contoh itulah Lisa Blackpink itu pakai sepatu butterfly. Maka habis itu orang mempush marketing sepatu butterfly. Atau bisa dibalik kan gitu. Karena si marketing ini ingin mempush sepatu butterfly, maka dia nge-endorse Lisa Blackpink supaya pakai sepatu butterfly. Jadi sebenarnya cara berkonsumsi kita itu udah secara tidak sadar dan udah secara kompleks diatur, direkayasa oleh sebuah sistem gitu. Jadi kenapa kayak misalnya kalau teman di sini ada yang sedang musik rock, maka harus pakai sepatunya seperti ini. Sepatunya harus Converse misalnya. Terus Converse-nya harus buduk gitu misalnya kayak gitu. Nggak mau Converse-nya baru. Kalau Converse-nya baru kajian nginjak-nginjak diusik-usik dulu ke tanah gitu. Ini zaman saya sekolah ada yang kayak gitu. Jadi usik-usik dulu ke tanah supaya kelihatan lusuh, baru kelihatan anak musik rocknya gitu. Misalnya kayak gitu. Itu popular culture itu membentuk cara marketing kita, dan marketing juga membentuk popular culture. Oke. Termasuk juga kenapa ada muncul brand ambassador, kenapa muncul lagi selebgram, endorsement itu kan sebetulnya fenomena ini gitu. Popular culture is marketing, marketing is popular culture. Kalau misalnya saya punya produk X gitu ya misalnya, kebetulan dipakai sama artis siapa misalnya, dipakai sama siapa sih artis zaman sekarang? Saya dari zaman kemarin PKKMB agak kesulitan mencari artis zaman sekarang. Ya pokoknya dipakai seorang artis lah gitu, tuh bisa jadi heboh gitu bahwa produk X ini tuh dipakai si artis. Gitu. Atau bisa saya kayak tadi diulang gitu. Ketika saya mau mempromokan produk saya, maka saya ngendor artis supaya dia pakai gitu. Memang sih sekarang itu udah berubah gitu ya. Jadi ada satu teori, bahas dulu deh. Dulu gitu orang tuh kan brand ambassador. Jadi kalau misalnya iklan Pons misalnya ya. Iklan Pons itu bintang iklannya Chelsea Islan misalnya TV. Dulu orang masih
mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu orang masih percaya bahwa oh iya ya Chelsea Islan tuh ngebintangin Pons, maka saya mau beli Pons deh biar kayak Chelsea Islan. Atau karena saya ngefans dengan Chelsea Islan maka saya beli Pons. Sekarang ini masih ada sih. Cuma udah banyak orang yang makin percaya bahwa Chelsea Islan tuh dibayar buat ngiklanin Pons gitu kan. Dia bukan benar-benar pakai Pons, nggak tahu aslinya pakai apa, mungkin pakai yang lebih mahal atau mungkin nggak pakai apa-apa sama sekali gitu. Nah setelah itu ada shifting, ada perubahan cara beriklan, bermarketing gitu. Jadi karena orang udah banyak yang tahu bahwa mereka dibayar, akhirnya mereka nggak terlalu percaya dengan produk yang diiklanin oleh artis, maka ada pakai selebgram, pakai seleb-seleb di sosial media gitu. Awalnya kan biasanya kalau awal-awal sosmed, artis-artis selebgram yang awal baru muncul, yang gede-gede itu mereka nggak ngomong itu endorsement. Mereka cuma bilang bahwa, oh ya, saya pakai produk ini, terus saya mau review gitu. Ini produk oke banget gitu. Saya ngasih tahu ke yang lain, terus yang lain ikutan. Walaupun kesininya gitu, juga kita jadi tahu juga bahwa ternyata artis-artis di sosial media, selebgram, selebgram dan lain-lain juga, atau vlogger-vlogger di YouTube akhirnya dibayar juga gitu, bahwa mereka dibayar untuk mengiklankan produk mereka. Jadi itu shifting, tadinya iklan artis sekarang jadi selebgram dan seleb-tweet. Apa sih kelebihannya kenapa harus shifting? Karena kalau selebgram dan seleb-tweet itu sebetulnya lebih dekat ke kita gitu. Kenapa lebih dekat? Karakter kita tuh lebih dekat gitu. Kalau misalnya kayak artis kan dia dulu hasil casting, masuk manajemen artis, masuk sekolah acting, sekolah iklan dan lain-lain. Tapi kalau selebgram itu kan itu lebih organik kan, maksudnya kayak ya kemarin kita kemarin temenan loh, rakyat jelata lah kasar kata, tiba-tiba dia posting banyak terus jadi artis, jadi selebgram, jadi seleb-tweet gitu. Jadi kayak seolah-olah kita sesama orang tuh kayak levelnya sama. Beda dengan kita dengan artis itu kayak seolah-olah kan jauh, tapi kayak orangnya ini sama, makanya itu digunakan untuk melakukan proses marketing. Walaupun akhirnya ya gitu ketahuan juga, akhirnya orang-orang pada tahu juga. Dan beberapa selebgram juga kan posting juga kalau mau di endorse, gini loh harganya, produknya nanti ditampilinnya berapa lama, di reviewnya di mana gitu, itu kan ada. Tapi intinya adalah orang jadi tahu kalau selebgram, seleb-tweet juga nggak semuanya benar-benar pakai produknya, ada juga yang endorse atau dibayar. Oke, itu jadi bicara tentang popular culture. Terus apa lagi yang kita akan bahas di perilaku konsumen? Ada istilah ya kalau kayak lagu zaman dulu gitu, dunia ini panggung sandiwara katanya. Jadi dunia ini panggung sandiwara. Kalau misalnya jadi perilaku konsumsi itu kayak, jadi kalau hidup itu kita kayak bermain drama, kita bermain sandiwara, maka perilaku konsumsi itu ketika kita milih properti kita gitu. Jadi ketika kalian mau ngampus, kalian mau pakai baju apa, atau bahkan kalau nggak ada harus beli, terus kalian pakai, itu kalian menggunakan properti ketika kalian bersandiwara perannya menjadi seorang mahasiswa. Ketika kalian ada yang senang hobi naik gunung, terus kalian pergi naik gunung, gitu kan bajunya nggak pakai baju ngampus kan, sepatunya khusus, jaketnya khusus, tasnya khusus, misalnya. Itu maka kalian menggunakan properti untuk berperan sebagai seseorang yang naik gunung gitu. Dan itu kan bisa aja nggak selalu punya, kadang-kadang bisa jadi wah kita nggak ada kita nggak punya, sepatunya jebol, kita harus beli sepatu. Bajunya nggak ada yang matching, udah malu-malu ini, udah lusuh, beli baju baru misalnya. Itu kan udah perilaku konsumsi untuk mendukung peran yang kalian mainin. Kayak di Unibi ya, dulu di kampus sebelumnya saya pernah gini. Jadi kalau saya ngajar, itu setelannya ya kurang lebih kayak saya ngajar di kampus lah kalau kalian lihat. Jadi saya pagi-paginya ngajar, hari Jumat. Pagi-paginya saya ngajar dengan kemeja dan bla bla blanya. Terus malamnya kebetulan saya kopdar sama teman-teman. Dan kopdar itu ya otomatis nggak pakai setelan ngajar lah gitu ya. Masa main pakai setelan kantor gitu. Akhirnya saya pakai sweater,
yang ada hoodiesnya kayak gini gitu. Terus kita itu udah hampir tengah malam gitu ya. Jadi saya nganterin teman, ada yang mau makan di daerah Cisangkuy, makan nasi goreng Cisangkuy di Ponorogo. Terus kita bertiga, yang dua ini teman saya makan, terus ada satu mahasiswa itu makan di sebelah gitu. Kayak ini cerita aja sih. Makan di sebelah sama pacarnya. Gitu. Sorenya saya dengan mahasiswa itu ketemu di kampus. Dia di kampus bawa pacarnya. Jadi kampus tuh ketemu sorenya. Tapi tengah malamnya karena saya pakai hoodies dia nggak ngeh itu saya gitu, nggak ngeh itu dosennya. Jadi gitu intinya adalah ketika kita memilih produk yang kita pakai itu tujuannya karena itu seolah-olah kita memilih properti yang kita gunakan untuk peran kita. Kalau pagi-pagi saya perannya sebagai dosen, malam-malam ya perannya mungkin sebagai orang biasa aja gitu, orang biasa yang kumpul aja malam-malam gitu. Jadi pasti beda-beda ya. Nah terus ketika misalnya di luar peran apa aja sih alasan orang untuk beli suatu produk atau pakai jasa. Yang pertama itu untuk mendukung self concept. Jadi kalau misalnya kita punya self image, kita punya ideal self image, kita punya actual self image, actual self gitu ya. Kita pingin mengejar actual self kita supaya mendekat ke ideal self kita, salah satunya itu menggunakan perilaku konsumsi gitu. Ideal self kita tuh kayak gini loh, misalnya pengen jadi kayak siapa misalnya Raisa loh misalnya. Oke, maka berarti saya akan menggunakan jasa perawatan rambut, bukan saya, itu teman-teman yang cewek ya. Teman-teman yang cewek itu jadi menggunakan jasa perawatan rambut supaya rambutnya kayak rambutnya Raisa misalnya. Itu kan self concept. Atau juga ada nostalgic attachment. Misalnya kayak apalagi ya nostalgic attachment. Ada beberapa teman saya tuh dulu, ya kalau zaman dulu 90-an tuh ada jam tangan yang sekarang masih ada deh. Ya misalnya apa? Jam tangan Doraemon lah sebutlah ya. Jadi jam tangannya itu bentuknya kepala Doraemon gitu. Kalau dipencet dia kepalanya ngebuka, baru ada jamnya gitu. Nah, sekarang kalian tahu nggak jam tangan kayak gitu? Masih ada nggak? Ya tahun 90-an atau 2000-an awal tuh banyak yang bikin jam tangan kayak gitu. Doraemon, Kura-Kura Ninja, Transformer, apalagi Batman, Spider-Man dan lain-lain. Nah, bisa jadi sekarang nih ketika misalnya saya udah memasuki umur kepala 3, masuki umur 30 tahun, saya pengen nostalgia tuh waktu kecil seru banget pakai jam tangan gitu. Tiba-tiba saya beli pakai ngantor. Itu nostalgic attachment. Atau misalnya ada orang yang beli kendaraan udah umur 50 tahun, dia beli kendaraan yang umurnya udah lebih tua dari dia sendiri. Itu nostalgic attachment. Mungkin waktu kecil sama orang tuanya pernah dibawa naik kendaraan itu, apakah itu mobil atau motor. Itu nostalgic attachment. Berikut juga ada interdependence. Gitu. Jadi interdependence itu produk yang digunakan karena memang itu kebutuhan sehari-hari. Pasta gigi misalnya, sepatu misalnya, mungkin itu interdependence. Terus apa lagi? Parfum, sabun, gitu, interdependence. Atau juga ada love, ada karena kecintaan kita terhadap suatu produk, gitu, kita beli. Misalnya orang yang ngoleksi apa contohnya? Ada orang kan yang ngoleksi Air Jordan, misalnya sepatu Air Jordan kan sebenarnya kalau buat yang nggak suka, kayak saya bukan orang yang suka sepatu Air Jordan. Kamu mau beli Air Jordan 1, Air Jordan berapa, Air Jordan apa? Buat saya sama aja gitu, itu sepatu buat dipakai gitu. Tapi kalau buat yang punya kecintaan sama Air Jordan itu beda. Atau misalnya orang yang ngefans sama Kobe Bryant misalnya. Kobe Bryant nomor berapa sih? Ada yang tahu nomor berapa? Kalau ada yang tahu nanti jawab ya, dapat skor. 3-2 atau berapa ya Kobe itu. Dia senang beli
produk-produk yang ada nomor 32 dengan warna ungu dan kuning, misalnya Lakers. Kayak gitu-gitu. Itu bentuk kecintaan terhadap suatu produk. Maka dia melakukan proses konsumsi. Nah, orang banyaknya juga gitu karena alasan-alasan ada 1, 2, 3, ada 4 alasan tadi. Sebenarnya orang itu banyak yang beli produk bukan karena fungsinya, tapi karena maknanya. Jadi kayak apa namanya? Ketika beli sepatu kayak tadi, kita sepatu tuh main emosional, gitu. Main emosional. Kalau misalnya mungkin di antara teman-teman ada yang orangnya masih sangat fungsional, tapi di luar sana banyak banget orang yang sifatnya emosional. Terutama katanya di Indonesia itu kan orang-orangnya sangat apa namanya brand minded katanya gitu. Jadi orang-orang yang senang terhadap brand. Jadi misalnya kita beli sepatu nih, mau beli sepatu Vans, mau beli sepatu Butterfly, mau beli Converse, mau beli Adidas, itu sebenarnya kan sama-sama aja kalau secara fungsi. Itu fungsi. Ya ada sih bedanya ya, misalnya kayak ada beberapa teknologi soalnya atau apa mungkin beda, tapi fungsi utamanya melindungi kaki ketika kita beraktivitas itu sama-sama aja. Tapi orang punya emosional sendiri gitu. Saya punya emosional lokal pride, maka saya akan beli Butterfly. Atau karena saya memang fansnya Adidas, maka saya pakai Adidas dan lain-lain. Kayak misalnya kayak dulu waktu saya kuliah gitu ya. Jadi dulu nggak ada zaman kuliah. Dari dulu saya tuh fans AC Milan gitu ya. Ada yang fans AC Milan di sini. Jadi saya fans AC Milan. Jadi kalau misalnya apa yang mensponsori AC Milan itu yang saya pakai. Gitu. Jadi karena AC Milan tuh dari dulu kan cukup lama disponsori oleh Adidas, terus sekarang disponsori oleh Puma. Jadi saya biasanya hanya memilih produk-produk kalau nggak Adidas ya Puma gitu. Itu emosional gitu. Kenapa nggak pakai Nike? Ya dulu pernah sempat ngefans ke Nike, tapi nggak aja gitu. Sekarang saya mau milihnya kayak gitu. Padahal kan mau pakai fans, pakai Nike, pakai Adidas nggak akan ngaruh. Atau misalnya kayak kalau yang senang futsal, senang bola, itu sebenarnya lebih gampang contohnya. Kayak kan fansnya sama Lionel Messi. Maka kalau Lionel Messi itu kan disponsorinya sama Adidas kan Nike ya. Kalau nggak salah sama Adidas kan Messi itu ya. Karena Messi disponsorin Adidas, maka kalian pakai Adidas. Atau kalian fansnya Cristiano Ronaldo, maka karena fans Ronaldo, karena emotion kalian pilih sepatunya Ronaldo gitu Nike. Katanya Ronaldo tuh skillnya bagus karena dia pakai Nike itu gitu. Karena kita mah nggak kayak Ronaldo kan skillnya. Sebenarnya pakai itu juga nggak beda-beda jauh mungkin gitu. Tapi karena ada sugesti, karena ada apa namanya, ada feeling emotion yang bikin emosi kita positif, maka pas main futsal jadi lebih happy, jadi lebih kerasa jago, lari lebih terasa ringan, nggak gampang capek dan lain-lain gitu. Sebenarnya karena emosi itu bukan karena fungsi si produknya. Mungkin ada fungsi si produknya, tapi lebih ke emosionalnya. Oke, nah terus apa lagi ya? Lagi yang harus kita bahas. Oke, nah ada juga perbedaan misalnya ada istilah kan belilah yang kamu butuh bukan yang kamu inginkan. Jadi apa bedanya butuh dengan ingin gitu. Butuh itu needs, ingin itu wants kan ya. Jadi kalau misalnya butuh kita beli produk itu untuk mendukung kita melakukan sesuatu. Saya pasta gigi mungkin butuh, bukan ingin. Kenapa? Karena kalau saya nggak gosok gigi dulu, terus ngajar kalian di kelas, terus ternyata malamnya habis makan durian sebutlah dan lain-lain gitu, itu bisa merusak image dan merusak image saya dan merusak mood teman-teman kalau ngajar gitu kan. Tapi kalau misalnya ingin, misalnya ya pasta giginya saya pengennya close up misalnya, atau saya pengennya persediaan siwak, itu berubah jadi ingin.
Kalaupun misalnya nggak ada yang saya inginkan, sebenarnya nggak masalah kan. Gitu. Itu cuma memenuhi hasrat personal saya aja. Itu bedanya need dan wants. Ada satu pertanyaan mungkin jadi tugas gitu ya. Kalau karena banyak orang tuh bikin penelitian perilaku konsumtif katanya. Perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif itu, ini catat ya tugasnya. Perilaku konsumtif itu needs, kebutuhan, atau wants, atau keinginan. Atau perilaku konsumtif itu bisa berupa needs dan bisa berupa wants. Silakan dijawab ya. Bikin papernya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya bikin postingnya untuk ngumpulin. Jadi itu tugas pertama. Kalau misalnya perilaku konsumtif itu needs atau wants, kebutuhan atau keinginan. Karena kan kalau dari struktur bahasa perilaku konsumtif, ya pasti perilaku mah konsumtif. Ya kalau misalnya beli-beli ya konsumtif. Karena kita juga kuliahnya kan psikologi konsumen. Konsumen itu kan orangnya, perilakunya konsumsi, sifatnya ya konsumtif. Jadi kalau perilaku konsumtif itu wants atau needs. Atau kedua-duanya. Gitu, oke. Itu beda wants dengan needs. Terus juga kita juga jangan melupakan karena kita hidup di era yang biasa disebut always on consumer. Kita disebut generasi yang always on. Kenapa always on? HP kalian aja, saya nggak tahu HP kalian. Kalau HP saya hampir nggak pernah mati. Walaupun saya tidur, HP-nya tetap nyala. Itu disebut always on. Sosial medianya tetap jalan. Kalau dulu kan kita sekarang bikin grup WA. Kita bikin yang lain-lain. Kalau sekarang kalian misalnya bimbingan misalnya atau kuliah ini online, kamu ada yang mau ditanya tiba-tiba kamu bisa nanya di grup WA. Kamu bisa japri. Kalau zaman dulu gitu kan nggak ada grup SMS gitu kan ya. Jadi kalau sama dosen ya mungkin harus SMS. Ya, SMS juga belum tentu dijawab dengan cepat. Di zaman yang lebih lama lagi ketika belum ada SMS, jarang orang yang punya handphone, mungkin ya susah juga ketika kalau nggak kebetulan ketemu di kampus atau benar-benar nyari dosennya, lebih sulit untuk nanya perihal kuliah gitu. Itu makanya kita disebut generasi yang always on. Ya. Sebenarnya kamu kan kayak kapanpun nanya ke dosen atau kontak dengan teman kapanpun, kemungkinan 24/7 itu akan dibales gitu. Karena selalu nyala gitu. Nah, always on ini memunculkan apa yang kita sebut sebagai online shop atau e-commerce gitu. Jadi itu media marketing atau media perilaku konsumen yang harus kita pertimbangkan juga e-commerce gitu. Kalau misalnya istilahnya sih, kalau sekarang ada kadang-kadang kalau kita jualan kitanya nggak main online itu akan sulit katanya gitu. Jadi biasanya ada beberapa orang tuh yang kalau ketemu produk kita nyari online shopnya deh, enggak males harus datang ke tokonya, udah online aja kirim aja. Online shop juga itu ada karakternya ada dua, ada B2C, B2C, commerce, B itu business to consumer, ada C2C, C2C, jadi consumer to consumer. Contohnya apa? Kalau kalian buka Lazada, buka Zalora, itu business to consumer. Kayaknya kalau Lazada enggak, Zalora, sorry ya. Zalora mungkin business to consumer. Kalau Lazada business to consumer atau consumer to consumer? Oke. Itu jadi paper kedua ya. Nanti dijelasin. Ada consumer to consumer, misalnya kayak Bukalapak itu bisa consumer to consumer. Tokopedia itu consumer to consumer. Online shop di IG itu nah itu pikir itu. Jadi contoh kalau consumer ke consumer, yang jualnya konsumen gitu, yang belinya juga konsumen. Tapi kalau bisnis to consumer, yang jualnya itu benar-benar orang yang niat emang dia tugas dia nggak konsumen, dia itu ya dia konsumen secara personal, tapi intinya dia buat suatu organisasi yang emang tujuannya jualan. Kayak Zalora itu kan
dia mengumpulkan brand-brand, terus dia jualan kan, itu kayak mall online, gitu kan, atau MAP Mall itu kayak mall online, itu business to consumer. Tapi kalau misalnya kamu buka Bukalapak, misalnya Bukalapaknya saya, Spaceman Cycles misalnya, itu kan consumer to consumer. Ya saya jualan barang, tapi saya pun Bukalapak ini dipakai untuk beli barang juga kan. Jadi saya tetap seorang konsumen, consumer to consumer. Tugas yang kedua itu sekarang tadi paper yang pertama itu kan wants, needs, psikologi perilaku konsumtif itu masuk wants atau needs. Yang kedua itu kalian sebutkan beberapa contoh e-commerce business to consumer dan e-commerce consumer to consumer di luar yang saya omongin tadi. Kalian cari contohnya apa misalnya ya. Oke, ya terus ketika bicara tentang perilaku konsumen ini juga sebenarnya kita bukan ilmu yang berdiri sendiri gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi untuk perilaku konsumen. Ada beberapa ilmu yang bisa menjadi kontribusi. Yang pertama itu experimental psychology. Jadi kalau misalnya orang meragukan perilaku konsumen itu bukan psikologi loh, itu tuh marketing. Iya, emang kalau marketing ya diurus bukan orang gitu kan, marketing ke orang. Ketika kita bicara orang, ketika bicara perilaku maka urusannya psikologi. Psikologi itu paling mudah kita sebetulnya ini nggak empirik, tapi kalau kata saya paling mudah ketika kita menganalisa perilaku itu melalui eksperimen. Jadi salah satunya itu eksperimen psikologi. Kita bicara persepsi, kita bicara learning, kita bicara memori, itu kita uji melalui eksperimen. Yang kedua itu kontribusinya dari psikologi klinis. Kenapa psikologi klinis? Karena di psikologi klinis ada psychological adjustment, ada self control. Misalnya kalau bicara impulsive buying, ada personality, ada yang lain, itu klinis, psikologi klinis. Makanya kalau tadi kakak tingkat kalian hari kemarin tuh dia bikin judul self control terhadap perilaku konsumtif. Terus saya tanya, emang mau PO atau mau apa? Enggak, saya mau klinis karena mau bicara self control. Ya itu nggak salah. Gitu. Karena sebenarnya PO pun tetap bakal bersinggungan dengan keahlian. Ya pokoknya peminatan psikologi yang lain atau keahlian psikologi yang lain. Jadi bisa aja kontrolnya klinis tapi berimpact pada PO atau pada psikologi konsumen. Terus apalagi ada mikroekonomi, ada makroekonomi, bicara bisnis, bicaranya jualan, ada mikroekonomi, ada makroekonomi berpengaruh ke ekonomi besar, misalnya suatu negara dan lain-lain. Ada yang pasti social psychology, ada psikologi sosial. Jadi kalau ada yang nanya, sebetulnya psikologi konsumen ini bio atau psikologi sosial sih? Gitu. Sebenarnya psikologi konsumen itu irisan antara sosial dengan bio. Gitu. Bio ketika kita bicara marketer, kita bicara organisasi untuk melakukan penjualan, itu jadinya bio. Tapi ketika bicara dinamika seorang kenapa beli produk, adanya konformitas dari kelompok, adanya consumption communities, itu bisa jadi sosial ya. Jadi sosial psikologi juga punya impact sangat banyak impactnya sosial psikologi ke perilaku konsumen. Terus ada sosiologi, ada apalagi semiotik. Jadi semiotik itu ilmu yang mempelajari bahasa, gimana bahasa yang bagus untuk persuasi, gimana bahasa yang cocok untuk iklan, gimana bikin tagline, itu kan semiotik ya. Demografi yang tadi kita bahas, umur, jenis kelamin dan lain-lain. Histori, sejarah juga kita bahas gitu. Kalau misalnya kita kan nggak bisa memungkiri itu ketika kita bikin produk, kita harus nyesuaiin dengan sejarah si budayanya, sejarah si konsumennya dan lain-lain. Dan ada juga cultural anthropology. Jadi kita bicara antropologi karena tadi ada demografi, ras, ada karakteristik geografi, itu kan kita bicara antropologi.
Oke, cukup panjang, berapa menit kita bicara, saya bicara, kita berdiskusi membahas tentang perilaku konsumen atau psikologi konsumen. Jadi itu materi hari ini tentang psikologi konsumen. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh teman-teman yang menyimak video ini. Tapi kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas, kalian mau nanya, silakan tanyakan di Google Classroom atau di WhatsApp Group. Saya lebih prefer kalian tanya di Google Classroom supaya chatnya nggak ketumpuk-tumpuk gitu. Jadi kalau kalian nanya di Google Classroom nanti kan pasti tetap kayak gitu, kita nggak akan ketumpuk dengan obrolan lain. Tapi kalau di WhatsApp group mungkin akan ketumpuk dengan obrolan lain. Jadi, tapi ya oke lah, terserah kalian mau nanya di mana, silahkan. Kalau mau tanya, silahkan bertanya WhatsApp group, bertanya di Google Classroom. Secepatnya insya Allah saya akan jawab. Buat yang kuliah jam 8, sebenarnya saya ada pertemuan di kampus, jadi mungkin nanti akan sedikit agak telat merespon, tapi silahkan diposting aja ya. Untuk minggu depan kita ada tugas tadi yang 2 ya. Jadi tugas yang pertama itu, saya ingetin lagi, kalian bikin paper. Sebenarnya bikin paper dua-duanya, tapi dalam satu paper aja kalian tuliskan, menurut kalian perilaku konsumtif itu ketika memenuhi wants, memenuhi keinginan, atau memenuhi kebutuhan, atau needs, atau justru kedua-duanya. Ya. Terus yang kedua, berikan contoh berikan contoh apa sih tadi, e-commerce yang B2C, business to consumer, dan e-commerce yang consumer to consumer. Juga sertain alasannya. Kalau misalnya kalian tulisin kayak tadi, Tokopedia misalnya, kenapa Tokopedia dianggap business to consumer? Kenapa dianggap customer to consumer? Atau misalnya Tokopedia itu dua, bisa B2C, bisa C2C, bisa business to consumer, bisa consumer to consumer. Kenapa kayak gitu? Kalian jelasin ya. Papernya dikumpulkan minggu depan sebelum masuk. Jadi kalau misalnya kelas L, ya kelas L dulu kan, ya kelas L berarti sebelum 7.50. Yang kelas K itu sebelum 9:30, karena kelas K kita pindah ya, kelasnya lebih cepat, masuknya lebih cepat sejam, supaya nggak bentrok sama Jumatan dan waktu zuhur. Jadi kelas L jam sebelum 7.50, kelas K sebelum 9:30. Nanti untuk pengumpulan tugasnya saya akan posting di Google Classroom ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya, jangan lupa posting aja di Google Classroom atau di WhatsApp Group. Jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang tidak dimengerti, mau japri juga sebetulnya boleh, silakan aja. PPT-nya nanti menyusul, akan saya posting, itu jadi ringkasan apa yang saya bicarakan hari ini ya. Terima kasih, good luck. Terima kasih atas perhatiannya, udah nonton video ini. Walaupun videonya cukup minimalis karena saya record pakai Zoom. Dan ternyata Zoom Edu-nya jalan sekarang. Karena di record, kayaknya itu kuncinya. Kalau di record dia jalan. Kalau nggak di record, ini bohong kan kuliahnya. Jadi Zoom Edu-nya jalan, di record. Terima kasih. Sehat selalu, jaga kesehatan. Kalian tuh ada pesan-pesan dari beberapa dosen. Katanya kalau bikin acara tuh jangan terlalu asik-asik rapet-rapetan. Kayak nggak ada corona. Jadi dosen-dosen pada ngeri ya. Jadi silakan jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Jangan sampai, ya anggap aja kita itu OTG dan orang lain itu OTG gitu aja ya. Oke, good luck. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.